Ayahku adalah dewa perang. Bab 371. Xiao Ziji terus menunjuk ke arahnya, dengan wajah penuh sarkasme, saya tidak keberatan jika Anda terus mengatakan bahwa saya akan mati. Saya tidak akan peduli dengan seseorang yang benar-benar akan mati. Anda dan Anda anak perempuan. Hanya menunggu untuk pergi ke neraka. Suke, aku di sini untuk mengumumkan sesuatu dengan lantang. Aku ingin kamu menjadi pacarku, dan untuk menunjukkan ketulusanku, aku memberimu hadiah yang murah hati. Hadiah yang murah hati ini adalah yang diinginkan setiap gadis di sini, tapi hanya kamu bisa mendapatkannya, karena kamu adalah malaikatku. Katanya lantang, penuh kebanggaan. Kemudian, ledakan musik yang menyenangkan keluar. Dari sisi lain gerbang, sebuah pelampung perlahan meluncur keluar. Dihiasi berbagai macam bunga, dan di tengahnya terdapat bunga mawar berbagai warna, mengelilinginya membentuk bentuk hati. Di tengahnya terdapat surat pengangkatan dengan karakter emas. Ada juga sederet karakter kecil di bawah yang juga disepuh, film dan televisi Qian-Qian, pemimpin industri. Mengikuti kendaraan hias adalah seorang wanita parubaya berusia 40-an yang berpakaian sangat modis. Ia juga memiliki penampilan yang sangat mirip bintang. Meski waktu telah meninggalkan banyak bekas di wajahnya, ia tetap memiliki keremajaan yang istimewa. Segera setelah saya melihatnya, semua orang yang hadir berdiri satu demi satu. Semua orang berteriak kaget. Tuan Si Li Jun. Ya Tuhan, itu benar-benar Tuan Si Li Jun. Idola saya. Jenis idola super. Bahkan beberapa guru bergegas menuju Si Li Jun, ingin sekali mengeluarkan ponsel atau pulpen dan kertasnya untuk berfoto bersamanya. Si Li Jun tidak sederhana. Dia menjadi bintang cilik pada usia 7 atau 8 tahun dan menjadi pahlawan wanita di lebih dari 20 film laris. Meskipun dia pensiun karena masalah kesehatan di usia 30-an, dia tetap menjadi favorit di layar. Banyak program hiburan berskala besar di dalam negeri bahkan luar negeri yang memintanya menjadi pembawa acara atau tamu. Meskipun agak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai Taisan Beidou dari industri film dan televisi Kerajaan Naga, dia layak menjadi seorang master. Bahkan Su kedatang dengan penuh semangat dan memanggil Guru Si. Si Li Jun tersenyum tipis dan dengan sopan menolak permintaan foto dan tanda tangan semua orang. Maaf semuanya, saya di sini karena ada hal penting yang harus saya lakukan. Dia sebenarnya memeluk Suke dengan lembut. Langsung, dia merasa tersanjung dan sangat bahagia. Ini hampir membuat saya menangis. Guru Si, kamu. Suke sangat bersemangat hingga dia tidak dapat berbicara. Si Li Jun tersenyum lembut, dan dengan lembut meraih salah satu tangan Suke, dia bertanya, Suke, jika aku bertanya padamu, aku sekarang telah dipekerjakan sebagai Direktur Departemen Pencarian Bakat Film dan Televisi Qian-Qian. Apa kau percaya itu? Tentu saja Anda harus percaya. Sekalipun Qian-Qian Film dan Televisi menginvestasikan 20 miliar dan ditakdirkan untuk menjadi kapal induk di industri film dan televisi, Si Li Jun masih memenuhi syarat untuk menjadi Direktur Departemen Pencarian Bakat. Suke mengangguk, saya percaya. Saya hanya khawatir film dan televisi Qian-Qian tidak mampu membayar harganya. Yang lain mengangguk setuju. Hahaha. Si Li Jun tertawa, gadis muda memang menarik. Tapi di usiaku, aku sudah mendapatkan cukup uang, dan sekarang aku hanya ingin melakukan bagianku. Ciptakan beberapa aktor luar biasa untuk kerajaan naga kita, yang bisa memenangkan Oscar. Karena kamu percaya padaku, langsung saja ke intinya. Dia mengambil surat pertunangan dari kendaraan hias, membukanya, dan memasukkannya ke tangan Suke. Ketika Suke melihatnya, dia sangat bersemangat hingga hampir menangis. Ini adalah surat pengangkatannya dari film dan televisi Qian-Qian. Dia dipekerjakan sebagai peserta pelatihan di kelas pelatihan pertama film dan televisi Qian-Qian. Apalagi dia murid pertama. Semua orang di industri tahu bahwa orang-orang yang tampak seperti siswa trainee sebenarnya telah bergabung dengan film dan televisi Qian-Qian. Setelah menjalani pelatihan selama jangka waktu tertentu, mereka akan diberikan peran penting. Ada juga kontrak di bawah surat penunjukan. Imbalannya sangat besar, ada juga saham dan dividen. Selain itu, pengemasan dan promosinya juga beragam, dan sistem promosi akan menjalankan tingkat pengemasan dan promosi yang berbeda-beda berdasarkan pencapaian artis di setiap panggung. Semakin banyak potensi yang Anda miliki dan semakin baik kinerja Anda, semakin banyak promosi yang Anda dapatkan. Jaminan Suke sebenarnya 100 juta. Meskipun Suke tidak terlalu antusias dengan rencana perburuan bintang film dan televisi Qian-Qian pada awalnya, itu hanya karena dia merasa bahwa dia tidak mungkin terpilih. Tapi gadis itu tidak punya impian menjadi aktris. Melihat surat pengangkatan,
Suke bergumam dan bertanya, Guru Si, apakah saya benar-benar baik? Gadis bodoh. Si Li Jun menepuk pundaknya, bakat yang disukai Xiao Ziji pasti akan berhasil. Tiba-tiba, Suke bergidik dan merasakan sesuatu yang buruk. Xiao Ziji tidak membuang waktu dan segera datang dengan senyum cerah di wajahnya. Suke, sudah kubilang padamu bahwa aku bisa membuatmu terkenal melalui film dan televisi kian-kian. Sekarang, Guru Si secara pribadi telah memberimu surat penunjukan. Kamu harus percaya padaku, kan? Jangan terlalu bersemangat. Siapa yang membuatku menyukaimu? Tentu saja aku menyukaimu terutama karena kamu memang pantas mendapatkannya. Kamu punya kemampuan, bakat dan kecantikan, dan kamu pasti akan menjadi bintang besar. Malam ini, mari kita rayakan. Saat dia berbicara, Xiao Ziji menunjukkan sedikit kelicikan. Impiannya pun terkabul. Minum malam ini membuat Suke mabuk. Ketika seorang wanita tidak mabuk, seorang pria tidak memiliki kesempatan. Ketika seorang wanita mabuk, seorang pria tidak dapat tidur. Xiao Ziji tidak mengira Suke akan berhenti minum. Bagaimanapun, ini adalah kebahagiaan ganda. Pertama, ini adalah surat penunjukan pertama dari film dan televisi kian-kian yang bernilai banyak uang. Kedua, idola Suke, Si Li Jun, ada di sini, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Saat sedang bersemangat, tentu saja Anda akan minum banyak. Meski tidak banyak minum, Anda bisa menambahkan obat saja jika waktunya tiba dan semuanya akan beres. Si Li Jun memiliki status bangsawan, jadi tentu saja tidak mungkin dia menjadi senjata Xiao Ziji. Saya harus mengatakan bahwa Xiao Ziji juga memiliki beberapa kemampuan. Film dan televisi kian-kian pada dasarnya dijalankan oleh Qi Kunlun, dan Si Li Jun dibujuk olehnya untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Xiao Ziji juga memasuki film dan televisi kian-kian melalui hubungannya dengan keluarga Qi. Dan dia menyenangkan Si Li Jun dan mendapatkan bantuan besar darinya. Dia mengeluarkan salinan berbagai materi pemenang penghargaan Suke, dan ditambah dengan identitasnya, mudah bagi Si Li Jun untuk menyetujuinya. Itu sebabnya malam ini terjadi. Ujung lainnya. Qian-Qian bertanya dengan bingung, Ayah, apakah itu wanita pembohong? Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, tidak, dia tertipu. Direktur Departemen Kepanduan adalah posisi penting, dan Qi Kunlun secara alami melapor ke Guan Qianjun. Dia tahu. Saya harus sedikit mengagumi Xiao Ziji, dia memang punya beberapa trik. Suke merasa bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Jika itu murni surat penunjukan dari kian-kian film dan televisi, mungkin dia tidak akan terlalu peduli. Lagi pula meskipun kian-kian film dan televisi memiliki aset yang kuat, namun baru dibuka dan belum terkenal, jadi dia tidak akan melakukannya. Mengikutinya secara membabi buta. Terlebih lagi, Xiao Ziji lah yang menyebabkan kejadian ini. Tapi sekarang, tidak sama. Itu sebenarnya diberikan oleh gurunya yang paling dikagumi, Si. Dan, Guru Si telah bergabung dengan film dan televisi kian-kian. Untuk sesaat, dia tidak hanya bersemangat, tapi juga merasa benar-benar aman. Si Li Jun memandangnya sambil tersenyum, tentu saja, bukan hanya teman sekelas Xiao yang sangat menyukaimu dan berusaha sekuat tenaga membantumu memperjuangkannya. Aku juga mengenalmu. Kamu memang sangat mampu. Saya yakin Anda tidak akan melewatkan kesempatan ini, bukan? Saat Suke hendak berbicara, tiba-tiba, suara cemburu yang tajam keluar. Kenapa dia? Kenapa bukan aku? Bab 372. Orang yang berbicara tidak lain adalah Baozu. Saat ini, wajah Baozu hampir berubah menjadi penyihir tua. Dia menatap Suke dengan tajam, penuh cemburu. Kemudian, melihat Xiao Ziji, suaranya menunjukkan ketidakpuasan yang kuat. Kamu bilang kamu ingin aku menjadi artis pertama yang ditandatangani oleh film dan televisi kian-kian. Kenapa kamu memberikan tempat ini kepada Suke? Dia bertanya dengan suara tajam. Tubuh bagian atasnya gemetar karena marah. Beberapa murid di dekatnya terpesona dengan apa yang mereka lihat. Si Li Jun sedikit linglung dan mengerutkan kening. Wajah Xiao Ziji tiba-tiba menjadi hitam, tetapi pada saat kritis, dia harus menahan amarahnya. Dia berkata dengan tenang, Oke, Baozu, berhentilah membuat masalah. Kamu juga memiliki bakat yang sangat bagus, tapi Suke lebih baik darimu, jadi biarkan dia pergi dulu, lalu kenapa? Saya berjanji akan menjadikan Anda artis kedua yang dikontrak oleh film dan televisi kian-kian. Bagaimana menurut Anda? Sebelum Baozu dapat berbicara, sebuah suara tersenyum keluar, saya jamin kamu tidak akan berguna. Saya juga jamin kamu tidak akan bisa menjadikan Suke artis kontrak untuk ribuan film dan acara TV, apalagi
Ada yang kedua. Tiba-tiba, semua orang berbalik. Itu Guan Qianjun. Xiao Ziji sudah sedikit bermasalah, tetapi ketika orang seperti itu muncul lagi, dia tiba-tiba menjadi lebih murung. Jika kamu segera berbaring di tanah untukku dan menjilat sepatuku sampai bersih, aku mungkin mempertimbangkan membiarkanmu cepat mati. Ahsan dan yang lainnya juga mendesak menuju Guan Qianjun. Wah, kamu tidak hanya mencari kematian, tapi kamu juga mencari kematian dengan tidak sabar. Kamu bodoh sekali. Film dan televisi Qian, bos kita Xiao pasti bisa berbicara sendiri. Dia bahkan bisa menjadi wakil direktur Departemen Pencarian Bakat. Kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa kamu tidak bisa memikirkan hal ini? Bao Zhu sudah cukup menderita, tapi sekarang seseorang datang dan berkata bahwa dia bahkan tidak bisa menjadi artis kedua, yang membuatnya semakin kesal. Dia bergegas, sudah kubilang bicara omong kosong. Angkat telapak tanganmu dan tampar wajahku. Guan Qianjun tersenyum dingin dan melintas dengan santai. Bolanya jatuh, kawan. Itu menghantam kursi, menyebabkan dia menangis kesakitan. Guan Qianjun mengangkat satu jari dan menggoyangkannya ke arah Xiao Ziji, apa yang kamu katakan tidak dihitung. Suke memang bisa menjadi artis kontrak film dan televisi Qian, tapi dia hanya bisa menjadi yang kedua. Dan gadis bodoh ini, itu tidak mungkin. Sedangkan kamu, wakil direktur Departemen Pencarian Bakat, apakah kamu ingin menggunakan posisi ini untuk bermain-main dengan perempuan? Apa menurutmu aku akan membiarkan bajingan sepertimu masuk? Jadi, jangan bermimpi. Kata-kata itu cukup mendominasi. Xiao Ziji mengertakkan gigi, siapa yang mengatakan itu? Menyenangkan. Guan Qianjun menunjuk ke arah jantungnya. Siapa kamu? Kamu hanya orang bodoh tak berguna yang akan mati. Xiao Ziji berkata dengan nada menghina, dan kemudian memandang Si Lijun, Guru Si, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang sangat lucu. Orang ini sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah bos film dan televisi Qian. Anda adalah direktur Departemen Pencarian Bakat. Menurut Anda apakah dia? Si Lijun segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, saya tidak begitu paham. Tidak lama setelah saya datang ke film dan televisi Qian, saya hanya bertemu dengan agen Dewa Perang Qi Kunlun. Xiao Ziji langsung bertanya, jadi, menurutmu apakah orang seperti ini bisa menjadi bos film dan televisi Qian? Si Lijun menatap Guan Qianjun dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya. Dia seharusnya tidak menjadi bos Dewa Perang Qi, kan? Orang macam apa Dewa Perang Qi itu? Meskipun dia masih bersiap untuk menjadi Dewa Perang, konon ada lebih dari 70% kemungkinannya. Kamu bisa menjadi Dewa Perang Junior, tapi bahkan jika Qi Zanshen hanyalah Raja Prajurit, saya sangat mengaguminya. Jika tidak, saya tidak akan setuju menjadi Direktur Departemen Kepanduan. Dan ketika Qi Zanshen menyebut bosnya, dia sangat hormat hingga tak terlukiskan. Jadi, seharusnya bukan kamu. Matanya juga sangat tajam. Setelah selesai berbicara, dia menatap Guan Qianjun dengan sedikit jijik. Apa yang dia katakan tidak salah. Meskipun dia adalah sosok yang ahli dalam industri film dan televisi, bahkan seorang raja tentara pun dapat diperlakukan dengan hormat dan dipatuhi. Itu adalah senjata negara. Lindungi rumah dan negara Anda. Jika bukan karena mereka, bagaimana dia bisa bertindak dengan tenang? Meskipun dia masih belum tahu siapa bos di belakang Qi Kunlun, dia sudah membuat beberapa tebakan. Orang yang akan menjadi Dewa Perang Junior dapat diperlakukan dengan hormat, dan orang yang disebut bos takut. Dewa Perang tingkat yang lebih tinggi. Bahkan, Xiao Ziji tertawa dan menatap Guan Qianjun dengan jijik. Dengar, bahkan Guru Si tidak menganggapmu adalah bos film dan televisi Qian, jadi kamu masih berani menyombongkan diri. Guan Qianjun masih acuh tak acuh, dia belum pernah melihat saya, jadi tentu saja dia tidak tahu. Jika dia tahu siapa saya, dia secara alami akan menghormati saya. Sebelum Xiao Ziji marah, Si Lijun berkata dengan marah, anak muda, kamu sangat berani. Tidak peduli apa, aku masih berusia 40-an atau 50-an, jadi aku bisa dianggap lebih tua. Anda, kualifikasi apa yang kamu miliki agar aku bisa menghormatinya? Guan Qianjun tidak menjawab, hanya melihat sekeliling dan berbicara dengan nada tenang. Menurutku lelucon ini hampir berakhir. Bagaimanapun, kamu, Xiao Ziji, berhentilah berpura-pura. Dia menatap pria berwajah seram itu lagi. Pertama, Anda tidak memenuhi syarat untuk memberikan kontrak film dan televisi Qian kepada siapapun, saya bilang begitu. Kedua, Suke memang bisa menjadi artis kontrak kedua dari film dan televisi Qian,
tapi itu tidak ada hubungannya denganmu, sudah kubilang. Ketiga, jangan pernah berpikir untuk duduk di posisi Anda sebagai wakil direktur Departemen Pencarian Bakat. Anda tidak dapat melihat matahari besok, dan Anda masih ingin melakukan hal-hal sembarangan. Konyol. Ini yang saya katakan. Setiap kataku penuh dengan momentum yang kuat. Itu mengejutkan semua orang di sekitarnya sampai hangus di luar dan lembut di dalam. Xiao Ziji sedikit terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia tertawa. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu pikir kamu adalah raja dunia ini? Apa yang kamu maksud dengan perkataanmu? Menurutku kamu hanyalah seorang penggonggong di dunia ini. Kamu hanya tahu cara menggonggong. Kamu tidak memiliki keputusan terakhir di dunia. Setidaknya, aku memiliki keputusan akhir daripada kamu. Pertama, saya memenuhi syarat untuk memberikan kontrak film dan televisi kian-kian kepada siapapun, saya bilang begitu. Kedua, aku akan membiarkan Suke menjadi artis pertama yang menandatangani kontrak dengan film dan televisi kian-kian sekarang, aku bilang begitu. Ketiga, saya wakil direktur Departemen Pencarian Bakat, itu yang saya katakan. Dan keempat, kamu akan mati malam ini. Aku bilang begitu. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya, seperti setan. Semua bawahannya tertawa dan bertepuk tangan, memuji bos atas kata-kata baiknya. Suke sangat marah hingga hati dan kantong empedunya terbelah, tapi dia juga ketakutan. Dia bisa melihat bahwa Xiao Ziji benar-benar memiliki niat membunuh terhadap Guan Qianjun. Dia segera mendorong Guan Qianjun dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Paman, tolong cepat pergi dan jangan mendapat masalah." "Maaf. Aku ingin memanggilmu ke sini, jadi." Saat dia berbicara, dia hampir menangis. Guan Qianjun tersenyum tipis, "Ini bukan urusanmu. Kamu tidak memintaku untuk datang, dan aku tidak akan pergi." Bersambung.